bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu perlindungan Tuhan ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kan mantap kau Allahku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasamu dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 6 September 2025. Saya mau ajak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema tidak lagi sama. Saya berharap saudara membaca dalam kitab Galatia 2 ayat 15-21, juga dalam kitab Yehezkiel pasal 20-21. Saya akan membacakan bagi saudara dalam Galatia 2 ayat 17-21, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Renungan kita pada hari ini saudara, dalam bacaan Galatia 2 ayat 11-14, Paulus menegur Petrus karena sikapnya yang berubah-ubah terhadap orang Yahudi dan non-Yahudi. Petrus awalnya makan bersama-sama orang bukan Yahudi, tetapi ketika orang-orang dari golongan Yakobus datang, ia mundur karena takut. Paulus melihat tindakan ini sebagai kemunafikan karena tidak sejalan dengan kebenaran Injil. Hal ini menimbulkan ketegangan awal dalam jemaat mula-mula antara hukum Taurat dan Injil kasih karunia. Karena peristiwa ini, Paulus menegaskan bahwa hidup dalam Kristus membawa perubahan radikal. Oleh sebab itu, hidup orang percaya tidak lagi sama. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah orang yang percaya kepada Kristus tetap perlu hidup seperti di bawah hukum Taurat? Dalam hal ini jawaban Paulus sangat jelas, yaitu tidak. Karena Kristus telah mengubah segalanya. Mengapa orang percaya Kristus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat? Karena yang pertama, identitas orang percaya Kristus sudah berubah. Tertera dalam ayat 15-16 yang berkata, bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menekankan bahwa kita tidak dibenarkan oleh perbuatan, tapi oleh iman kepada Kristus. Dahulu kita bergantung pada usaha dan hukum, sekarang pada anugerah. Saudara dapat juga membaca dalam Efesus 2 ayat 8-9 dan dalam Roma 3 ayat 28. Ketika kita menerima Kristus, identitas kita sebagai anak Allah dimeteraikan. Hidup kita tidak lagi sama karena dasar pembenaran kita bukan diri sendiri, tapi karya salib Kristus. Hal kedua, karena cara hidup orang percaya Kristus telah berubah. Ayat 17-18 yang berkata, kalau aku membangun kembali apa yang telah kubongkar, maka aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum. Paulus menolak untuk kembali ke cara hidup lama yang bergantung pada hukum. Kita tidak bisa menambahkan hukum pada kasih karunia. Dapat saudara baca dalam Kolose 2 ayat 20-23 dan juga dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita tidak bisa hidup sebagai orang yang diselamatkan, tetapi tetap berjalan dalam sistem dunia lama. Kita telah dipanggil untuk hidup dalam kebebasan di dalam Kristus. Berikutnya yang ketiga, karena hidup orang percaya Kristus kini adalah milik Kristus. Dapat saudara baca dalam ayat 19-21 yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menyatakan dengan sangat radikal, aku telah disalibkan dengan Kristus. Hidup kita sekarang adalah hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Yesus Kristus. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Dapat saudara baca dalam Roma 6 ayat 6 dan Filipi 1 ayat 21. Cara kita berpikir, memutuskan, dan bertindak tidak boleh sama seperti dulu. Kasih Kristus mengubah orientasi hidup kita sepenuhnya. Ibarat seorang napi yang telah dibebaskan tidak kembali ke selnya sendiri. Kalau ia memilih tinggal di penjara padahal pintunya sudah dibuka, itu artinya ia belum mengerti arti kemerdekaan. Demikian juga banyak orang Kristen yang sudah ditebus, tetapi memilih hidup seolah-olah masih terikat dosa dan hukum. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan sejati, tidak terikat kepada hukum Taurat dan sistem dunia yang diatur oleh manusia. Refleksi kita pada hari ini, saudara. Kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus, maka hidup kita tidak lagi sama. Kita dibenarkan oleh iman, bukan usaha sendiri. Karena itu kita harus meninggalkan hidup lama. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dapat saudara baca dalam Galatia 2 ayat 20. Demikian perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat renungan
yang pada hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu yang menyatakan bahwa hidup kami sudah ditebus dan harus berubah, sehingga kami tidak terikat pada apa yang kami anggap sebagai kebenaran, tetapi kebenaran itu hanya pada Kristus Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.